Oke, kita lanjutkan kembali. Saya share screen dulu. Oke, eh, sambil jalan saya keluarkan dulu materi yang tertutup karena saya tadi kalau langsung buka tadi katanya nggak kelihatan gitu ya. Jadi saya saya apa matiin lagi terus munculin lagi. Emang agak agak lama ya karena mungkin laptopnya bermasalah juga ini. Oke, tadi sambil ngomongin masalah konsistensi ya. Jadi konsistensi tadi ada hubungan juga dengan tingkat kadar air gitu. Jadi kalau kadar airnya lembab, jenuh, atau bahkan kering, itu akan berhubungan juga dengan konsistensi dari tanah itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi untuk konsistensi tanah tadi gitu ya, pada kadar air itu akan sangat berbeda-beda. Ada yang basah, ada yang lembab, ada yang kering. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi tanah yang kebanjiran atau tergenang gitu, maka dia akan berhubungan dengan kadar air yang biasanya juga punya karakter atau ciri yang melekat pada benda-benda yang mengenainya dan punya kemampuan untuk diubah dan mudah sekali untuk dibentuk. Biasanya dominasi teksturnya yaitu tekstur liat gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah konsistensi lembab, di mana kadar airnya tidak begitu kering juga tidak begitu basah. Nah, ini biasanya pas sekali untuk dilakukan sebagai media gitu ya untuk kegiatan pertanian, di mana dia memiliki ciri sangat mudah sekali lepas tekstur konsisten, tidak terlalu konsisten, maksudnya gembur dan dia ekstrimnya macam-macam ya, ada yang teguh, sangat teguh dan ekstrim teguh gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah konsistensi kering, di mana dia eh, mudah sekali lepas dan lunak, juga kadang-kadang keras sekali gitu tanahnya gitu ya, dan bahkan bisa ekstrim keras gitu karena terlalu kering. Pernah lihat mungkin di daerah rawa lebak ya, ketika kering itu sekrek ya, nggak sama sekali menyimpan air, otomatis kalau dominasi tanaman padi di sana itu mengalami kekeringan. Dan kalau lagi musim apa basah atau musim hujan gitu ya, maka dia akan tergenang dan menyimpan air dan biasanya teksturnya dominasi liat. Tapi kalau mau menganalisis secara laboratorium, kita akan bisa cek seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini berhubungan dengan indeks plastisitas dan peranan konsistensi di mana eh, ada sekali peranannya, yaitu kalau untuk di tanah itu sendiri, orang tanah ya, dia akan berhubungan dengan klasifikasi tanah dan menentukan tipe dan tingkat pengolahan tanah dan menentukan desain dari alat berat itu sendiri. Nah, ini ya, BV itu adalah berat volume atau eh, kerapatan isi, bulk density ya maksudnya ya. Berat di mana massa persatuan volume tanah dan termasuk volume pori atau kering open. Ini yang nanti berhubungan dengan itu ya, kerapatan isi dari porositas tanah. Jadi porositas tanah itu berhubungan dengan kerapatan isi, kerapatan partikel, dan total ruang pori. Dan ini biasanya ada hubungan dengan ketersediaan air, oksigen,
dan udara di oksigen dan sifat dari tanah itu sendiri dalam bentuk padatan. Ini ya, udara berhubungan dengan aeres tanah juga, dan peranan oksigen dalam tanah, serta ada hubungan juga dengan temperatur atau suhu tanah. Biasanya kalau kita ngomongin suhu tanah, itu akan mempengaruhi aktivitas dari jasad hidup tanah itu sendiri. Dan mempengaruhi reaksi kimia atau ketersediaan hara bagi tanaman, serta mempengaruhi warna tanah, kadar air, dan drainase tanah. Jadi tadi sudah ada 4 ya. Saya ulang kembali, sifat fisika tanah itu ada tekstur, ada struktur, ada konsistensi, dan yang terakhir saya sampaikan ada porositas. Dan yang terakhir adalah warna tanah. Nah, peran warna tanah ini menjadi satu keharusan ketika kita akan melakukan analisis secara fisika atau secara langsung di lapangan. Dan menjadikan suatu petunjuk bahwa ini banyak kandungan bahan organik dan tidak banyak kandungan, dalam tanda kutip penjelasan secara fisik saja. Kalau ada nilai secara kuantiti itu biasa dilakukan di laboratorium. Nah, dari peran tanah ini ada faktor yang mempengaruhinya. Ada mineral tanah, ada drainase tanah, dan oksidasi besi. Kalau ngelihat tadi yang saya bilang ultisol atau pot solid merah kuning, dan atau bahkan mungkin melihat sedikit warna kuning atau putih di dalam tanah itu sendiri, itu yang mempengaruhinya adalah mineral tanah dan bahan organik. Contoh, mungkin kita pernah main ke daerah Pagar Alam. Dan ketika nginep di Gunung Gare gitu ya, menikmati udara dengan sayuran yang luar biasa segarnya gitu, dan sambil iseng-iseng pegang tanah yang lagi ditumbuhi stroberi, kol dan sebagainya gitu. Ketika kita bawa itu ke daerah Sumatera bagian dataran tengah atau sedang gitu, atau dataran rendah gitu, akan sangat berbeda akan sangat berbeda warna dengan yang kita lihat di daerah pemulutan misalnya di Rawaleba. Maka itu akan mempengaruhi, kita sudah bisa bilang, oh ini kandungan bahan organiknya ada karena warnanya warna hitam dan teksturnya dominasi lempung, berdebu dan sebagainya. Terus kita bisa ngomong, oh ini konsistensinya rekat, tidak rekat, kuat dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara tentang faktor-faktor ini, maka secara kasat mata kita sudah bisa bilang, oh ini gembur, oh ini bagus, oh ini subur, dan sebagainya. Kalau ngelihat tanah merah, merah kuning, oh ini enggak subur, oh ini. Nah, itulah yang menjadi salah satu referensi atau bagian yang bisa kita lakukan ketika melakukan survei. Biasanya kalau yang saya punya teman-teman di daerah perusahaan MHP yang dominasi orang tanah gitu ya. Kalau melakukan survei, pemetaan, evaluasi lahan, itu biasanya warna tanah ini akan menjadi salah satu indikasi ketika melakukan rekomendasi bagi para customer atau para petani ketika menanyakan ini bagus nggak, subur nggak gitu. Mau kemana Gus? Bawa bantal sama ini pindah po. Berjemuran Bu sambil ya. Pakai celana pendek lagi, enak bener ya kuliah kayak gitu ya. Belum mandi jangan-jangan Agus Wibowo ini ya. Sudah Bu. Iya. Oke, nggak apa-apa, refreshing ya. Jadi lanjut lagi ya. Sebenarnya kalau lebih detail di laboratorium, saya punya alat. Sebenarnya ini turunan dari Ibu Endang ya. Sebentar, saya ngambil dulu. Saya punya alat
Munsell Soil Color Chart ini yang seperti ditunjukkan di sini. Ini bagaimana penentuan warna tanah menggunakan Munsell Soil Color Chart. Sebenarnya warnanya ada, saya pernah ngomong ini kalau nggak salah di kelas ya, ada hue, value, dan chrome ya. Jadi hue itu adalah berhubungan dengan panjang gelombang dominan atau warna dari cahaya dari tanah itu sendiri. Terus yang kedua adalah value. Value itu adalah kekerasan cahaya dalam bentuk jumlah total cahaya. Dan yang terakhir adalah chroma atau kemurnian relatif dari panjang gelombang cahaya yang dominan. Maka ketika kita menemukan 10 YR 6/4, berarti di kita tuh, oh 10 YR itu masuk hue. 6 itu adalah value-nya. Dan 4 itu adalah chrome-nya. Nah, ketika kita melihat di sini, saya ini ya, ini adalah, nah nih, kelihatan nggak sih? Ya, bentuknya tuh ini masuk soal kelecat, harganya juga lumayan kalau beli baru itu bisa 5 jutaan kalau nggak salah ya. Ini yang lama dan kebetulan ini dari Bu Endang, jadi salah satu aset juga lumayan, masih bisa kita pakai buat ngecek warna tanah di lapangan kalau bagi orang pertanian gitu ya. Nah, kalau 10 YR 6/4, kebetulan ini 10 R. Nah, nih. Kelihatan nggak sih 10 YR-nya? Kelihatan ya. Nah, ketika 10 YR, ini 10 YR, nanti saya tunjukin lagi ya. Inilah nggak enaknya kalau kuliah sambil di Zoom gitu ya. Nah, ini 10 YR ini itu bagian dari hue. Nih di judul atasnya. Tapi jangan samain jangan menggunakan buku untuk milih warna cat ya. Beda ya. Karena ini sudah ada penentuan tersendiri ketika kita nempel tanahnya, ngambil bagian sedikit butiran tanah, lalu kita tempel di bagian Munson Soil Color Chart itu, kita masuk ke mana? Nah, value ini bagian sininya, value. Nah, di barisan ini, oke, kelihatan nggak? Nah, untuk chrome-nya itu adalah bagian bawah. Nanti kapan-kapan kita praktek ya. Ingetin saya, semoga saya bisa menunjukkan. Nggak kelihatan ya? Nggak jauh. Oke. Ya. Ya, pokoknya itulah ya. Susah menunjukin di kamera karena kameranya terlalu sempit gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bisa tentukan nih kalau di saya ya warnanya tuh 6/4. Berarti di sini. Jadi warnanya tuh kayak pot solik merah kuning. Oh. Semoga aja kelihatan ya. Nah, warnanya tuh agak coklat, juga agak kuning gitu. Nah, kalau dia semakin gelap, kita bisa bilang, oh ini kemungkinan besar bahan organiknya bagus. Tapi bukan berarti itu satu jadi patokan ya. Karena kita perlu melakukan penelitian ulang di laboratorium atau analisis ya. Nah, ini contoh Munsell Soil Color Chart. Boleh search di internet berapa harganya yang sekarang ya. Saya juga belum ngupdate berapa harganya sekarang. Jadi bagi seorang surveyor, kalau di sini ada yang seorang surveyor ya, dia suka survei di lapangan, melakukan pemetaan ya kalau menggunakan GIS, ini salah satu dasar yang harus dia jadikan rekomendasi ketika melakukan analisis secara lapangan. Jadi orang tanah itu bisa melakukan analisis baik di lapangan maupun di laboratorium. Jadi kita bisa ngomong kayak semacam konsultan lah ya kalau kita lagi sudah ada lisensi ya. Sudah ada lisensinya, kita bisa ngomong, oh ini bisa Pak nanam ini, bisa Pak ini, oh nggak bisa Pak, ini standarnya seperti ini. Itu semua ada lisensinya ketika kita berbicara, ada dasarnya ketika kita melakukan rekomendasi gitu ya, ada data-data yang berbicara gitu. Nah, ini berhubungan dengan air yang tidak berguna, air tersedia, air perkolasi ya. Perkolasi nih maksudnya, perkolasi yang secara pelan, perkolasi yang secara cepat. Apa sih perkolasi? Kita ngomong dulu di bahas tentang air ya. Kita melompat ke air. Kelihatankah ini?
tentang air tanah? Kelihatan? Ada, Anji? Ada Bu, kelihatan. Oke. Jadi air itu memiliki peran yang sangat luar biasa karena memang kalau bagi makhluk hidup kenapa tubuh kita didominasi air, kenapa bumi ini didominasi air dan sebagainya. Sehingga ketika ada air berarti ada sumber kehidupan. Apa istilahnya? Sumber air so dekat gitu ya. Karena memang sangat luar biasa perannya. Kalau untuk ke tanaman itu bisa kalau untuk ke tanah itu bisa diserap oleh tanaman di samping dia berfungsi sebagai komponen untuk pembentukan sel di dalam tubuh tanaman itu sendiri, dia juga sebagai media dari seluruh proses metabolisme. Saya rasa kalau tidak menggunakan air, proses metabolisme itu yang berhubungan dengan biokimia, baik dalam tubuh tanaman itu sendiri atau tubuh manusia, itu kalau tidak ada air, tidak akan terjadi proses metabolisme. Secara garis besar, peran air itu sangat menguntungkan pertama karena dia mengandung sebagai pelarut dan pembawa ion-ion hara dari reservoir ke dalam akar. Apakah jam saya sudah habis ya? Oke, bentar lagi ya. Dikit lagi. Nah, intinya dari beberapa peran-peran inilah yang nantinya akan menjadi hubungan dengan kadar air tanah, di mana ada yang masuk dan ada yang kehilangan, gitu ya. Kalau sistem tanah itu, dia akan terjadi proses di antaranya 3 mekanisme, yaitu retensi, penyerapan, dan penguapan air. Nah, ini yang namanya siklus hidrologi. Mungkin saat ini kita merasakan proses hidrologi yang agak kacau gitu, yang agak berbeda gitu ya, di mana ketika ada siklus air, the water cycle gitu ya. Terus adanya proses water evaporate from the land, rivers, and from the what is that? From the land, from the surface of the vegetation in the process known as transpiration. Jadi ada penguapan dari lahan atau tanah dari sungai dan dari permukaan itu sendiri, yaitu vegetasi ya, vegetasi permukaan tanah gitu, permukaan dari tanaman itu sendiri. Ini dikenal sebagai proses namanya transpirasi. Nah, proses transpirasi ini adalah proses penguapan tapi dilakukan oleh tanaman. Sedangkan evaporasi itu proses penguapan tapi dilakukan oleh tanah. Nah, inilah yang nantinya akan ada proses namanya perkolasi. Perkolasi itu ketika ada proses air yang masuk, nanti air hujan jatuh nih ke sungai, dan dia akan mengalir dan akan masuk ke dalam tanah. Dan lanjutkan dari infiltrasi, masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi, dan melanjutkan lagi ke dalam ruang pori tanah namanya perkolasi. And then water percolates through the soil to the water table and flows and then underground to the ocean or is taken up by tree roots. Jadi dari perkolasi air tadi dia akan langsung masuk ke dalam tanah dan masuk ke dalam tabel air dan mengalir ke dalam tanah, dan di dalam bagian tanah ini juga ya, dan dia akan diserap, taken out by tree roots. Jadi diserap oleh akar tanaman atau akar pohon. Nah, selanjutnya ada terjadinya aliran atau run off of water ya. Jadi surface, jadi permukaan tadi ada pengaliran tanah, dia akan terus begitu. Nanti akan menguap dari sini, terus dia akan membentuk awan, akan diserap oleh awan dan akan menjadi presipitasi hujan gitu ya, di mana dia membentuk titik-titik kondensasi, lalu dia berat akan turun lagi, terus namanya presipitasi tadi, hujan tadi, terus akan masuk ke dalam tanah, infiltrasi, terus akan perkolasi ngalir di dalam ruang pori dan terus sampai begitu ya. Namanya hydrology cycles ya. Jadi 84% of total water evaporation occurs from the ocean. Jadi semuanya rata-rata 24% total dari keseluruhan itu berasal dari ocean. Ya, gitu ya. Mungkin I think enough kalau sudah
sudah masuk setengah 12 lewat, berarti habis waktu saya. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini. Kalau tadi gambarannya mungkin belum tergambarkan. Nah, siklus hidrologis yang menunjukkan sumber dan kehilangan air tanah itu dalam proses hidrologi itu seperti ini. Boleh di screenshot, boleh silahkan aja. Sambil saya belum mematikan screen savernya. Share screen maksudnya, kok screen saver. Oke, stop. And I have question for all my student in here. Oke. Baik, saya punya butuh 2 menit saja. Karena sudah 11.35 ya. Saya pengen, wow, Eriko, apakah kamu menggunakan baju? Aduh, gimana ini kuliah seperti lagi ngobrol sama temen ini. Oke, pertanyaan saya karena saya sudah memanggil nama Eriko gitu ya. Kira-kira tadi materi apa saja yang saya sampaikan sampai barusan saya tutup tadi. Yang bisa kamu tangkap. Karena saya pengen lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Aldi saja yang ditutup videonya. Silakan Eriko. Hidupkan ininya, mikrofonnya sebelum saya ya. Aduh, lupa, Bu. Kamu kepanasan ya di kamar ya? Iya. Aduh. Itu enaknya ya, kalau kuliah, kalau kami dosen walaupun ngajar online tetap ke kampus, tetap berpakaian seperti layaknya dosen yang mengajar gitu. Tapi kalau mahasiswa ini bebas sebebas-bebasnya, walaupun sebenarnya eh, apa ya, kita kuliah tuh layaknya formal ya formal gitu. Ya, jadi jangan cuma sekedar memenuhi apa ya, memenuhi oh kuliah masuk langsung kayak gitu ya. Kan kita sudah tahu bahwa jadwal apa selama Ramadan kita tetap online. Walaupun dosen lain ada yang sekedar ngasih tugas, ada apa. Kan setiap dosen punya beda-beda karakter, beda-beda ininya gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Setidaknya ada keinginan untuk ikut serta gitu ya. Yang tadi ada yang sibuk berjemuran bantal gitu ya. Ada yang sibuk nguap, ada yang sibuk dari tadi nak ngidup-ngidupi video, ibu tidak tahu ngapa, mungkin dia lah kemana-mana gitu kan. Kayak Pak Is ini kan, mungkin katanya ada acara katanya gitu ya. Bukan Pak Is, siapa Aman, Rizky. Ah, masih nyimak, Bu. Oh, masih nyimak. Kalau nyimak berarti sudah tahu apa yang mau disampaikan selama perkuliahan saya. Silakan Pak Is. Yang dari tadi Apa, Bu? menggunakan handphone untuk mutun, tanah mutun, apa itu udah kelihatan ibu wajahnya cak mano. Apa yang bisa disampaikan dari materi yang saya berikan tadi dari awal sampai yang kedua Zoom ini walaupun lanjut-lanjut terus ya. Jangan taruh di situ Eriko. Mending matiin bae videonya ya. Nah, baru sip. Kayak gitu. Jadi kita tuh menghargai, walaupun dalam ruangan Zoom, menghargai satu sama lain. Saya menghargai kalian karena mungkin saat ini ada yang lagi ngejar target tadarusan gitu ya, sampai lupa hari ini kuliah gitu kan. Terus ada yang mungkin belum baru selesai apa beres-beres rumah tadi kan baru nak jemur bantal gitu kan. Saya paham betul, tapi saya menghargai itu. Cuman saya juga berusaha untuk mengatur semuanya dengan baik supaya kita bisa menjalani kegiatan perkuliahan ini walaupun secara online maupun daring. Ya. Oke, saya lupa matiin ya, stop dulu.